Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Al-Zahra dengan NIM 242120005 dari program studi teknologi informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian Great Best First Search and ASTAR pada mata kuliah kecerdasan buatan. Yang akan saya jelaskan dalam video yaitu yang pertama adalah pengertian Great Best First Search, yang kedua pengertian ASTAR, yang ketiga contoh kasusnya, yang keempat penyelesaian menggunakan cara Great Best First Search, yang kelima penyelesaian menggunakan ASTAR, yang keenam yaitu tabel perbedaan antara Great Best First Search dan ASTAR. Yang pertama adalah Great Best First Search. Apa itu Great Best First Search? Great Best First Search adalah algoritma pencarian yang menggunakan nilai heuristik atau H dari N untuk menentukan jalur terbaik. Algoritma ini memilih node yang memiliki nilai heuristik terkecil ataupun yang terdekat, yaitu yang diperkirakan paling dekat dengan tujuan. Rumus yang digunakan adalah F dari N sama dengan H dari N. Fn ialah nilai yang digunakan untuk memilih node, sedangkan H dari N adalah nilai heuristik, yaitu perkiraan jarak dari node ke tujuan. Algoritma ini hanya melihat seberapa dekat ke tujuannya, tidak peduli jalur yang sudah ditempuh. Nah, jadi pada Greedy Best First Search ialah kita hanya menggunakan nilai heuristik atau H dari N. Artinya kita memilih node yang terlihat paling dekat ke tujuan tanpa mempertimbangkan biaya sebelumnya. Bayangkan kamu mau ke kampus, kamu hanya melihat mana jalan yang paling dekat ke kampus dari posisi kamu sekarang, tanpa peduli apakah jalan yang kamu akan lalui itu macet ataupun memutar. Nah, jadi greedy ini bisa cepat sampai, tapi bisa juga salah jalan ataupun tidak optimal. Kelebihan dari algoritma ini adalah prosesnya cepat, namun kekurangannya adalah tidak selalu menghasilkan jalur terpendek ataupun jalur tercepat. Yang kedua adalah algoritma pencarian ASTAR, yaitu adalah algoritma pencarian yang lebih optimal karena menggabungkan dua nilai, yaitu G dari N atau biaya dari titik awal ke node, dan H dari N atau estimasi dari node ke tujuan. Rumusnya adalah F dari N sama dengan G dari N tambah H dari N. G dari N adalah biaya dari titik awal ke node, H dari N adalah estimasi dari node ke tujuan, dan F dari N adalah total nilai untuk menentukan jalur terbaik. Jadi, ASTAR mempertimbangkan jarak yang sudah kita tempuh dan jarak yang akan kita tempuh. Berbeda dengan greedy, ASTAR menggunakan dua komponen, yaitu Gn dan Hn. Berbeda dengan greedy, ASTAR menggunakan dua komponen, yaitu G dari N dan H dari N. Gn adalah biaya dari awal ke node saat ini, sedangkan Hn adalah estimasi ke tujuan. Nah, dengan menjumlahkan keduanya, ASTAR dapat menemukan jalur yang paling optimal. ASTAR itu ketika kita ingin ke suatu tujuan menggunakan Google Map, kemudian kita melihat jarak yang sudah ditempuh, perkiraan sisa jaraknya, dan pilih jalan yang paling efisien, apakah jalan itu macet ataupun lagi sepi jalannya. Baiklah, di sini kita untuk contohnya kita menggunakan soal berikut ini. Pada soal ini kita diminta mencari jalur dari A, yaitu star, ke G, goal state ataupun tujuannya. Perlu kita ingat bahwa di sini ada keterangan angka hitam itu ialah H dari N ataupun estimasi dari node ke tujuan, dan G dari N adalah biaya dari titik awal ke node sekarang. Pertama, di sini kita menggunakan algoritma pencarian Great Best First Search.
Oke, perlu kita ingat bahwa grid best first search ialah algoritma pencarian yang menggunakan nilai heuristik atau H dari N untuk menentukan jalur terbaik. Rumusnya ialah F dari N sama dengan H dari N. Jadi kita hanya menggunakan nilai heuristiknya saja, ataupun H dari N. Artinya kita memilih node yang terlihat paling dekat ke tujuan tanpa mempertimbangkan biaya sebelumnya. Oke, di sini kita sudah menulis F dari B sama dengan H dari B, yaitu 32. Yaitu ini, pada node A dari A ke B, itu nilai heuristiknya 32. Dan F dari D, nilai heuristiknya itu adalah 35. Dan A, dari node A ke C, nilai heuristiknya itu 25. Nah, karena pada grid best first search, prinsipnya yaitu pilih node dengan nilai heuristik terkecil ataupun paling dekat ke tujuan menurut nilai heuristik. Karena dari yang ketiga ini yang paling kecil adalah nilai heuristik dari C, maka kita memilih nilai heuristik dari C yaitu 25. Nah, untuk jalur dari A ke C kita artikan dengan menggunakan warna biru. Dari node C itu kan terbagi ke jalur ke node F dan E. Nah, nilai heuristik dari F itu adalah 19, sedangkan nilai heuristik dari E adalah 17. Nah, di sini sudah tertulis. Karena yang paling kecil adalah nilai 17, karena tadi prinsipnya ialah melihat nilai heuristik terkecil ataupun jarak estimasi terdekat dari node ke tujuan. Karena di sini nilai 17 yang terkecil, maka kita memilih node E. Ini kita artir lagi kemudian. Kemudian dari jalur E, ini terbagi menjadi kedua cabang, yaitu jalur ke node E dan ke node G tujuan. Nah, karena dari nilai heuristik dari D adalah 35 dan nilai heuristik dari G adalah 0, maka kita memilih jalur G. Karena nilainya lebih kecil daripada nilai heuristik dari D. Nah, jadi jalurnya itu jadi sudah sampai di tujuan, maka kita sudah menemukan urutan jalurnya, itu dari kita mulai dari A, kemudian ke C, kemudian ke node E, kemudian ke node G. Nah, ini rutenya. Rutenya dari A ke C, ke E, dan G. Kemudian ke G. Nah, untuk total nilai jaraknya itu dari A ke C itu adalah dari A ke C itu 25. 25 ditambah dari C ke E itu 13, ditambah dari E ke G itu tujuan itu adalah 20. Maka totalnya adalah 58. Kemudian dengan contoh soal yang sama, di sini kita akan menggunakan algoritma pencarian ASTAR. Algoritma pencarian ASTAR adalah algoritma pencarian yang lebih optimal karena menggabungkan dua nilai, yaitu G dari N, yaitu biaya dari titik awal ke node saat ini, dan H dari N atau estimasi biaya dari node ke tujuan. Rumusnya yaitu F dari N sama dengan G dari N ditambah H dari N. Nah, jadi di sini F dari B sama dengan itu kan G dari B ditambah H dari B. G dari B itu ialah biaya dari titik awal ke node sekarang. Yaitu ini 15. Berarti 15 ditambah estimasi dari node ke tujuan, yaitu nilai heuristiknya yaitu 32. Sama dengan 47. Oke. Nah, dari A ini ataupun star itu kan terbagi menjadi 3 jalur, ke B, ke C, dan ke D. Oke, ini. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai F dari B, dari D, dan dari C. Nah, karena dari ketiga jalur ini
yang paling kecil itu adalah nilai 47, yaitu nilai dari B, maka kita memilih jalur B, jalur ini. Kita arsir. Nah, kemudian dari B ini ke jalur F. Karena cuma satu, maka nilai dari F sama dengan yaitu G dari F, G dari titik awal ke node sekarang. Nah, node sekarang itu kan node F. Node F. Nah, terus kemudian biaya dari titik awal. Titik awal kan dari A, maka kita menjumlahkan jaraknya itu 15 dan 9. Maka 15, tapi kita tidak menambahkan nilai heuristik dari B. Kita hanya menjumlahkan nilai biayanya dari titik awal ke node sekarang, yaitu node F. Karena dari node A ke B itu 15, dan dari node B ke F itu 9. Maka 15 ditambah 9 ditambah nilai heuristik dari node sekarang, yaitu 19. Kemudian kita jumlahkan 15 ditambah 9 ditambah 19. Hasilnya 43. Karena dia cuma satu, maka kita memilih node tersebut. Kita arsir. Nah, kemudian dari node F itu terbagi dua jalur, yaitu ke H dan ke C. Nah, G dari N, yaitu G dari H, yaitu biar dari titik awal kan, makanya di sini 15 ditambah 9 ditambah 7 ini. Nilai dari node F ke H, 7. Berarti ini 15, 9, kemudian 7, ditambah 10, yaitu nilai heuristik dari node H. Maka totalnya adalah 41. Kemudian dari node F ke node C itu dari A ke B nilai biayanya itu 15 ditambah 9 dari B ke F. Kemudian dari F ke C itu nilai biayanya yaitu 10. Kemudian ditambah nilai heuristik ataupun estimasi dari node ketujuan yaitu 20. Maka hasilnya 59. Nah, dari kedua node tersebut kita pilih nilai yang paling terkecil, yaitu nilai dari node H, 41. Maka kita simpan node H, kita arsir kemudian. Nah, kemudian dari H ini hanya satu jalur, yaitu ke G. Dari A ke B itu 15, kemudian ditambah 9, ditambah 7, ditambah 15, karena jalur dari node H ke G, yaitu 15. Kemudian ditambah 0, yaitu nilai heuristik ataupun nilai estimasi dari node ketujuan. Ditambah 0, maka hasilnya 46. Karena cuma satu, kita menyimpan node G. Nah, karena kita sudah sampai di goal set ataupun tujuannya, maka pencarian jalur telah selesai. Nah, jadi rutenya itu kita mulai dari A, kemudian kita ke B, ke C, kemudian kita ke H, kemudian kita ke G, yaitu sampai ke tujuan. Ini rutenya, rute dari A, B, ke F, kemudian ke H, kemudian ke G. Nah, untuk total biayanya ataupun total biaya dari titik awal, total nilai untuk menentukan jalur terbaiknya yaitu dari A ke B itu 15, kemudian ditambah dari B ke F itu 9, kemudian dari F ke H itu 7, kemudian dari H ke G itu 15. Maka totalnya adalah 46. Jadi kita sudah mencari rute terbaik menggunakan algoritma pencarian grid, best first serve, and ASTAR. Oke, jadi untuk rute grid GBFS yaitu
dari A, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian ke G, itu tujuannya, goal state-nya. Kemudian untuk rute A itu rute menggunakan astar, yaitu dari A, kemudian ke B, kemudian ke F, kemudian ke H, dan kemudian ke G. Nah, untuk hasil dari rute GBFS yaitu total biayanya yaitu 25 ditambah 13 kemudian ditambah 20, yaitu totalnya 58. Nah, untuk rute dari algoritma pencarian astar yaitu 15, 9, 7, dan 15. 15 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 15, maka hasilnya 46. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa algoritma astar yaitu paling kecil yaitu lebih optimal. Nah, kesimpulannya algoritma grid best first serve yaitu bisa menghasilkan jalur tercepat karena hanya lihat nilai heuristiknya saja, tapi tidak selalu optimal. Sedangkan astar lebih cerdas karena mempertimbangkan jarak yang sudah ditempuh dan estimasi ke tujuannya. Maka jalur astar menghasilkan jalur terbaik yaitu biaya yang paling kecil. Nah, semakin lengkap informasi yang digunakan dalam pencarian seperti pada astar, maka hasilnya akan semakin optimal dibandingkan metode yang hanya mengandalkan perkiraan estimasi seperti grid best first serve. Perbedaan antara grid best first serve dan astar. Nah, di sini kita menggunakan aspek utamanya itu mengacu pada fokus, pertimbangan, jalur, hasil, dan karakteristik. Nah, yang pertama aspek fokus. GBFS hanya menggunakan heuristik saja. Artinya, ia hanya melihat perkiraan jarak ke tujuan. Sedangkan astar menggunakan biaya nyata plus heuristik. Artinya, biaya yang sudah kita tempuh ditambah perkiraan ke tujuannya. Secara simpelnya yaitu GBFS hanya melihat yang dekat saja tanpa peduli apakah jalur tersebut bermasalah ataupun yang lainnya. Sedangkan astar yaitu yang penting total biayanya paling kecil, dia mengusahakan secara optimal. Yang kedua itu pertimbangan jalur. GBFS tidak melihat biaya yang sudah ditempuh. Jadi bisa jadi jika kita menggunakan algoritma pencarian GBFS ini hasilnya kita bisa salah pilih jalan ataupun jalur. Sedangkan astar mempertimbangkan seluruh biaya, yaitu dia lebih teliti dalam memilih jalur. Yang ketiga itu adalah hasil. GBFS tidak selalu jalur terpendek. Artinya hasilnya bisa jadi mendapat jalur terpendek dan bisa jadi mendapat jalur yang panjang. Berarti hasilnya bisa kurang optimal. Sedangkan astar itu optimal. Pasti menemukan jalur terbaik jika heuristiknya benar. Yang keempat, karakteristik. GBFS yaitu cepat tapi kurang akurat. Nah, jadi algoritma pencarian GBFS ini cocok untuk pencarian cepat tapi tidak selalu benar. Dan astar itu lebih teliti dan akurat. Hasilnya lebih baik tapi prosesnya agak sedikit lama. Nah, jadi perbedaan utama antara grid best versus dan astar adalah terletak pada cara mengevaluasi jalurnya. Di mana astar mempertimbangkan biaya secara keseluruhan sehingga menghasilkan solusi yang lebih optimal. Nah, jadi dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa grid best versus yaitu fokus pada kecepatannya, tapi hasilnya kurang optimal, sedangkan astar lebih lengkap dalam perhitungan dan menghasilkan solusi terbaik ataupun optimal. Jadi, jika kita ingin hasil terbaik, gunakan astar. Sedangkan jika kita ingin menghasilkan jalur tercepatnya, itu gunakan grid best first. Nah, jadi kesimpulannya adalah algoritma grid best first selalu
menghasilkan jalur tercepat, tapi tidak selalu optimal, sedangkan Astar selalu menghasilkan jalur yang akurat karena mempertimbangkan biaya dan heuristiknya. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.